bahagia di dunia. 5 perkara anu ngajadikeun bahagia di dunia atau napi afiah di dunia. Sakumaha anu kamaris pada serada emut deui kurang diulangi. Nu kamari anu afiah di dunia teh kahiji ilmu, kaduana istiqomah dina ibadah, katiluna rezeki anu halal, kaopatna sabar tina sanes kanten anu kurang nuju dihadapi, terutama nuju anu dihadapi tentang kesulitan dan lain sebagainya. Nomor kalimana adalah wasyukru ala ni'amihi, nyata syukur karena nikmat Allah. Paminu 5 perkara eta kurang dilaksanakan ya, apabila yang 5 poin ini kita kerjakan, bahwa di dunia ini kita sudah termasuk kategori orang yang memiliki afiah, dan itu termasuk kategori orang yang sejahtera di dunia. Dan insya Allah dengan 5 hal ini apabila menjadi dasar ada dalam diri kita, maka dalam hidup itu kita tidak akan terlalu mengalami berbagai hal yang disebut kesulitan dan lain sebagainya, karena pandangan kita fokus pada yang 5 poin ini. Sehingga apapun yang Allah sampaikan kepada kita, kita akan melakukan dengan cara sabar, dan apapun yang Allah berikan kepada kita, kita akan lakukan dengan cara syukur kepada Allah. Nah, kemudian yang kelima lagi adalah kebahagiaan yang kemudian akan kita temui nanti di alam akhirat. Nah, tetapi di sini maksudnya berawal dari ketika kita melakukan ketaatan 5 tadi. Mohon, ketika kita melakukan ketaatan yang 5 tadi, maka kita akan mendapatkan 5 hal nanti di akhirat. Nah, untuk yang 5 di akhirat ini diawali pada saat kita keluar dari dunia ini. Maka keluar dari dunia ini. Makanya tidak ada lagi pilihan kita kecuali Allah tempatkan kita di tempat yang diridhoi oleh Allah. Nah, itu selalu kita harus meminta kepada Allah itu seperti itu. Makanya kita masuk kepada sesuatu yang mendapat rahmat Allah, dan kita keluar pun sesuatu yang mendapat rahmat Allah. Nah, dalam doa itu kan ada istilah gini, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Itu banyak ya makna dari doa itu, berbagai hal. Terutama ketika dihubungkan dengan kajian ini, bahwa kita hidup di dunia adkhilni mudkhala sidqi, artinya kita ketika lahir di dunia ini mudkhala sidqi, semoga oleh Allah dimasukkan kepada tempat di dunia ini kehidupan yang sidqi. Yang sidqi itu di sini boleh jadi diartikan bahwa kita menempati sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, artinya menjalankan syariat. Gitu. Wa akhrijni, nah ketika kita keluar dari bumi ini, wa akhrijni mukhraja sidqi, ketika kita keluar dari bumi akan masuk kepada alam akhirat, sama mukhraja sidqi, itu keluarnya pun dalam keadaan sesuai dengan yang dibenarkan oleh Allah. Makanya waj'alni min ladunka sultanan nasira, ya Allah semoga jadikan kami min ladunka sultanan nasira, ada di pihak Allah itu yang di ini. Nah, yang harus menjadi cita-cita ya, harus menjadi cita-cita. Hadir di muka bumi ini, kita harus memohon untuk supaya bisa menjalankan perintah Allah. Keluar dari bumi ini juga kita ada di pihak Allah. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Yang paling repot itu kan ketika kita ingin di bumi ini menjadi umat Rasul, cita-cita ingin menjadi umat Rasul, keinginan ingin menjadi umat Rasul, tetapi ada hal kita tidak menempati sesuai dengan istilah kata syarat-syarat. Nah, dalam tauhid itu Wahoer mengatakan kan gini, ada istilah iddi'an wal qabul. Iddi'an wal qabul. Ini sedikit dalam sisi tauhid dulu.
ketika memahami tentang para nabi itu kan ada iman, ada marifat, ada tasdik, ada marifat, ada iman, ada tasdik, ada marifat. Ini dari sisi ini. Ketika iman, contoh iman bahwa kita wajib mengimani nabi itu semuanya ada 124.000. Kita wajib iman 124.000 jumlah nabi. Jumlah rasul itu 300 berapa? 13 apa? Kalau nggak salah 313. itu jumlah rasul. Kalau jumlah nabi itu 124.000. Nah kita wajib iman gitu. Para nabi dicetak. Nah tetapi untuk tasdik itu ada dalam kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah itu di situ untuk tasdik itu di situ. Kemudian juga untuk kategori iman yang wajib diketahui. Ada nabi yang 124.000 tidak wajib diketahui orang-orangnya siapa, tetapi ada nama-nama yang wajib diketahui yang tercatat dalam Quran, yaitu ada 25. Kita wajib iman kepada yang 25 nabi. Jadi tidak boleh kepada nabi ini beriman, kepada nabi yang lain tidak beriman, nggak boleh. Tetapi harus iman kepada yang 25 yang tercatat dalam Quran. Nah, ketika dalam Al-Quran itu dicatat 25 nabi yang tercantum dalam Al-Quran, maka di situ wajib iman. Dalam Al-Quran juga disampaikan Allah mengatakan la nufarriqu baina ahadin mir rusul. Tidak boleh memisah-misahkan antara satu nabi dengan nabi yang lain. Dalam arti kepada 25 nabi itu kita wajib iman dan kita harus tahu itu nama-namanya meskipun tidak sesuai dengan urutan. Meskipun tidak sesuai dengan urutan harus tahu. Karena itu tercatat dalam Al-Quran. Nah itu di situ iman. Kemudian untuk berbicara tasdiknya, nah untuk berbicara tasdiknya di situ bahwa kita melakukan atau menyampaikan tentang syahadahnya. Nah syahadahnya itu tasdiknya itu hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Nah kepada Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad SAW itu adalah termasuk imamul aulia, imamul anbiya, imamnya para nabi, imamul mursalin, imamnya para rasul. Nah untuk ma'rifatnya, nah di sini ketika kita melakukan tasdik dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka di sini kita juga perlu melakukan kemarifatannya, yaitu iddi'an wal qabul. Iddi'an itu mengakui, iddi'an itu mengakui, wal qabul itu menerima. Iddi'an itu mengakui, iddi'an mengakui, wal qabul menerima. Jadi ketika kita sudah mengatakan bahwa dua kalimat syahadat dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka di situ harus dilakukan dengan iddi'an, akui. Dilakukan dengan mengakui, itu mengakui kerasulan Nabi SAW, mengakui kenabian Nabi SAW, dan kita wajib mengimani bahwa Nabi Muhammad SAW itu lahir di Mekah. Wajib mengimaninya. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun rada ya gigi rada ya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu di Dufina teh dikubur itu di Madinah, itu wajib. Ya wajib kita mengimani lah kerma komo nutos kali itu mapayangannya mangkuskus atau ningali makom Rasul. Itu bahwa di Mekah juga cakap Masjidil Haram kabelah tawa saalit karena jalan numane ka Abah Majil Torongan kaditu aya nu disebat Maulid Nabi. Dua aya nama dijantenkeun maktabah perpustakaan. Itu Maulid Nabi di situ. Nah itu tempat kelahiran Nabi dalam arti bahwa kita wajib juga mengimani bahwa Nabi itu lahir di Mekah dan Nabi itu dikuburkan atau di dupinanya itu dikubur itu adalah di Madinah. Itu juga wajib. Nah setelah kita memahami itu, maka kita harus iddi'an mengakui
Setelah mengakui maka harus qabul, menerima apa yang disampaikan oleh Nabi, baik itu berupa Al-Quran dari Allah ataupun berupa hadis-hadisnya. Kenapa? Karena wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apapun yang dilakukan oleh Rasul itu sebagai hujah, sebagai wahyu. Apapun yang diucapkan oleh Rasul itu sebagai hujah, sebagai wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Makanya nanti ketika pembahasan dalam istilah sunnah atau istilah hadis juga seringkali disampaikannya, ada kauli, ucapan, kemudian ada takriri, ketetapan, kan gitu. Ada fi'li, perbuatan. Maka itu menjadi dasar hukum. Nah, ketika Rasul menyampaikan sallu kama ra'aitumuni usolli, ajan kudu salat. Seperti sholat itu dilakukan ku kaula anu ku aranjeun ditingali katingali. Nah, seperti gitu, itu kan af'al. Itu dari sisi af'al, dari sisi apa yang dikerjakan oleh Rasul. Maka itu semua menjadi hujah. Nah, dengan demikian maka ketika kita beriman kepada Rasul, maka di situ muncul iman, marifat dan tasdik. Gitu. Nah, hadirin rahimakumullah, di sini pembahasan yang sekarang itu, ketika kita akan keluar dari bumi, maka berarti nomor kagenepnya, nomor kagenep, naraskeun kamari nomor kagenep. Nomor kagenep adalah nomor kagenep paminga bahasa Arab nama kieu. Fa innahu yatihi malakul mauti birahmati walutfi, urang ku basa ieu we atunya hartosna. Nomor kagenep adalah ketika datang malaikat maut, nah mencabut nyawanya dengan penuh rahmat dan lutfi, Waalaikumsalam Kang Haji. Penuh dengan rahmat dan lutfi. Jadi rahmat teh kasih sayang, kemudian lutfi teh welas asih. Jadi nomor kagenep ketika malaikat mencabut nyawa penuh dengan kasih sayang dan welas asih. Eta nomor kagenep. Ini perjalanan menuju akhirat. Sabab kieu upami ningali dina beberapa ayat Al-Qur'an, punten ya abi hilap deui ieu nanti konteks Quran lah. Tapi manana teh kieu. Upami jami nuju dicabut nyawa teh, terutama kanu jelema kafir mah. Eta teh ku malaikat teh seperti anu ke ditajongan. Ditajongan awak teh. Dimulai tina birit, tina ieu teh wah disiksa ditajongan. Eta teh malaikat bade nyabut nyawana jalma anu kafir. Itu gitu kan. Urang kan dihijab ku Allah teu ieu, teu tiasa ningali. Dihalang, dihijab teu dihalang, teu tiasa ningali. Sehingga itu teh seperti anu kitu ditajongan. Malaikat teh hesengan nyambut nyawa teh kan jalma nu kitu mah. Sapertikeun urang nuju ngurak teu ningan ngala lubang, tadapi ngala belut. Sanes nu di sawah belutna anu di balong. Kan gitu. Geus erek kabetot. Wah, deui ka jero deui. Dibetot deui, lop deui gitu. Saking ku hese-hese aku malaikat teh eta nyambut nyawa jelema kafir tapi kan ditajongan, disiksa aku malaikat. Itu we nyambut nyawa. Nah, ketika terhadap umat Islam utamana anu memiliki sifat anu tadi nu 5, anu afiyah di dunia nu 5 kan nu kamari disampaikan, itu malaikat datangnya itu nanti ketika mau mencabut nyawa itu birrahmati wal lutfi, dengan penuh kasih sayang dan penuh welas asih, sebagaimana malaikat ketika mau mencabut nyawa Rasulullah SAW. Betul memang sakit. Nah, tapi perbedaannya kieu. Ka Rasul mencabut nyawana teu sakaligus kan. Jadi pelan-pelan. Salit-salit. Tapi sok ningali anu soleh, pokoknya mah baik gitu, tapi mau dikasih penyakit terus dina teh sebelum ini lama gitu kan. Itu kan di rumah sakit manggo alat gitu tadi. Mohon. Eta teh sanes berarti ieu nya, sanes berarti mempersakit seorang yang meninggal. Justru di situ ada kesempatan dari Allah untuk
dia sadar bahwa oh sebentar lagi akan meninggal. Kemudian dia akan menumbuhkan terus dengan persiapan-persiapan dengan iman, dan di situ kan pentingnya orang melakukan talqin. Laki nu mau takun tadi dinya orang perlu orang menyampaikan bahwa ka nu bade maot teh ya sing sabar, ieu sing kuat. Karena gogodana si goreng maca dina ieu dina kitab Fathul Majid Kang, dina kan Fathul Majid Tauhid. Dina kitab Fathul Majid Tauhid pun ternyata ya mah gambaran upami jalmi bade pupus. Ieu penting nanti ayeuna 2 kalimat syahadat termasuk kalimat thayyibah sering diamalkeun teh. Teu keun hilap teh. Ieu dina Fathul Majid digambarkeun. Itu aya jal. Naon ketika nanti malaikat mau mencabut nyawa, pas si setan teh sok datang karena perjuangan setan terakhir di dinya. Perjuangan setan terakhir di dinya. Kadang-kadang kieu setan teh hadir ngarupakeun sepuhna, ngarupakeun guruna, bari dina urang keur erek dilepaskeun nyawa teh nyelewengkeun ka urang. Nu kuduna urang teh tetep dina tauhid, dina la ilaha illallah, konsentrasi, ieu diselewengkeun ka nu sejen. Seperti kieu, anjeun mah moal ka maot gitu. Si setan teh kitu. Geus ayeuna mah urang ulin heula ka mana itu ieu lah kawas baheula we gitu, kumaha macam-macam gitu. Jadi perbuatan anu baheula sesat itu akan diperlihatkan kembali sehingga menjadi sebuah keindahan itu oleh setan pada saat detik-detik urang erek ngalepaskeun nyawa. Itu perjuangan setan terakhir dinya. Nah, makanya penting laki nu mau takun teh penting ketika ada orang memang kita rumah sakit ya kudu dikritisi. Nya jalma rek maot cenah ulah diganggukeun antep tinggalkeun. Malah kudu di hoya. Nya di ICU pada kitu teu beunang kaganggu, teu beunang naon cenah. Menurut dokter pada kitu teh, tapi menurut urang mah nu boga kayakinan kan laki nu mau takut justru ketika dia mau itu minimal urang teh menghampiri terus ayeuna misalkeun la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan gitu. Kan rek maot teh didinya. Termasuk anu gimana tokoh-tokoh muslim nomor di advent teh jangan kita bisa hapus ke advent pendatang. Oh, mata kogeta di dieu. Tadi dia ieu nya teh anu ku urang kudu dikritisi oge di rumah sakit teh. Ulah nepi ka kitu di dieu mah satu orang siapa hanya sekadar mendekati telinganya untuk mengatakan la ilaha illallah, la ilaha. Kenapa? Kita membantu. Maafnya dari anu nyalametkeun mah Allah. Sanes urang ngampeda aya kalimat, we dina hadis laki nu mau takum. Karena aya syariat eta. Sehingga orang perlu menghampiri orang yang mau meninggal laki nu mau takum. Setan mah berjuangna masya Allah luar biasa erekna ieu kena erek nyelakakeun urang teh dina waktu erek maot teh. Luar biasa setan teh maca dina kitab Fathul Majid Tauhid eta. Perjuangan setan terakhir ketika orang mau meninggal. Mata geuning dina hadis kan disebutkeun orang mau meninggal itu ditempatkeun ku Allah teh kita bakal dibere gambaran. Ketika nyawa dicabut teh nah bakal karena tempat anu salamet jeung tempat nu cilaka kan dibere gambaran. Nah, setan teh perjuangan terakhir di dunia. Ketika setan perjuangan terakhir bebehakan erek ngaganggu umat muslim supaya sesat dina waktu engke dicabut nyawa, ari urang teu meunang ngadeukeutan acan kan saukur erek naon erek nungtut atanapi erek urang ingetan dikir bersama lah gitu bisi pajarkeun naon lah gitu. Kita teh petugas di rumah sakit daerah mau sabar urang sedikit. Kok di daerah ge dan kadang-kadang lamun geus leungit nyawana kakarek we urang teh dititah sok asup cenah ka dinya tungkulan. Ieu bing-bing ge padahal geus eueuh gitu. Tah ieu. Jasa ieu Kang, jasa mau earphone gitu nya. Kutip gitu. Tetap eta ge saya kena urang langsung. Langsung. Ya, tapi memang ketika orang sakit, ketika orang mantan murotal dan all itu membantu. Kan rame katanya. Seperti bobo kan. Mohon. Bobo gitu urang teh ulah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi ternyata teu acan angkat wae gitu. Mohon. Eta mah urusanana
urusan Allah. Allah urusan orang. Urang mah dohir we. Keras we gitu. Nu mawe dina pelebah gitu teh sok cenah aya nu ngaos Quran anu naon eta teh membantu mendorong untuk kenyamanan si orang ini ketika mau melepaskan nyawa. Nah, ditambah dengan pembahasan ini supaya engke dina ngalepaskeun nyawa teh malaikat teh suping ka urang teh penuh dengan rahmat dan lutfi, tapi catatan kalau perbuatan orang diawali dengan tauhid, diawali dengan amal anu soleh, setan moal bisa ngagoda ka urang sanajan urang rek ngalepaskeun nyawa. Apapun setan bebeakan rek ngagoda ka urang, ku Allah bakal dijaga. Nah, di dia dasarnya teh prinsipnya teh nu lima tadi kedah gaduh nu ti payun teh. Gitu. Sing gaduh komitmen eta nu lima teh tentang ilmu, tentang istiqomah ibadah, rezeki anu halal kan gitu. Sabar dan syukur itu akan menjadi dasar untuk kita tetap oleh Allah diistiqomahkan. Makanya faktornya ketika kita mau melepaskan nyawa, malaikatnya akan penuh dengan rahmat dan lutfi, dengan welas asih, sehingga saking nyaahna ka urang nyabut nyawa teh itu bisa kaliguskeun sakedi supaya tidak terasa sakitna. Dina salah sawisa nu ningakeun kieu anu kapan aku simpulin pangsa alitna pangringan-ringan na dicabut nyawa mah nyerina teh sapertikeun punten nyabut hinis dina dina bujur. Nah, kalau nyabut ini nanti nabutin atau dicabut kuku oge tuh. Itulah pokoknya eta teh pang enteng-entengna. Pang ringan-ringanna cara dicabut-cabut teh. Disebut gitu. Nah, maka malaikat di dia salit-salit ke orang teh henteu sekaliguskeun. Salit dicabut ieu teh gitu secara pelan-pelan. Nah, dibahasakeun anak kieu arifku ingda naz'i ruhihi. Jadi arifku alon-alon ingda naz'i ruhihi dalika nyabut nyawa ruh. Nyabut ruh teh. Salit gitu. Nah, itu sehingga dina kalimat anu namanya ningakeun jadi engke urang dina ketika badanya ngalepaskeun nyawa teh malaikat nyabutnya secara pelan-pelan oge urang teh bakal dikuatkeun ku Allah sehingga pamadegan urang teh tetep aya dina sakumaha mistina da sabab perjuangan setan terakhir bakal ngagoda urang teh di dinya gitu daratang eta teh bangsa lamun urang pernah kieu nya bisi aya komo lamun baheula pernah boga naon padamelan anu teu katobatan. Tah eta teh engke teh si sobat nu baheula ngajak ka urang kitu teh pelamun urang rek jambut nyawa teh datang deui. Ngajak kitu deui gitu. Tah mata sesuatu anu sudah terjadi itu harus benar-benar ditobatan teh gitu. Ulah sampai ka justru ngaganggu ka urang konsentrasi ketika erek ngalepaskeun nyawa. Lah gitu nya. Nah, kemudian nomor kedua eta kahiji ya. Kalimat bahasa Arabna nyaeta fil akhirati fa innahu ya'tihi malakul mauti bi rahmati wa lutfi. Ya. Di akhirat. Ya di akhirat fa innahu ya'tihi malakul mauti bi rahmati wa lutfi. Jadi ketika malaikat datang nyambut nyawa dengan cara rahmat dan lutfi. Waalaikumsalam. Dengan cara rahmat, dengan cara penuh dengan kasih sayang dan lutfi dengan cara welas asih. Jadi ketika malaikat nyambut nyawa dengan cara rahmat dan lutfi gitu. Simpul nama. Kieu teh penuh kasih sayang teh karena efek kesab anu 5 tadi. Mohon. Tidak sababia orang gaduh nu 5 tadi bahagia afiah di dunia itu ketika dicabut nyawa tuh dengan rahmat dan welas asih. Allah jabat teh bisa mundur, teh bisa nyobok. Eta nomor ka sebenarnya nomor ka genep berarti nya. Ayeuna nomor ka 7. Nomor ka 7 nomor ka 7 mah layu rawi uhu. Nah, layu rawi uhu munkarun wa nakirun fil qalbi. Layu rawi uhu henteu nyingsieunan malaikat munkar wa nakir fil qalbi kana jero hate. Henteu nyingsieunan malaikat munkar jeung nakir kana jero hate. Ketika
engke dina alam kubur naros ka urang. Itu ketika dina alam kubur naros ka urang. Ustaz bahasa Indonesianya. Oh iya. Ya. Jadi yang nomor kedua itu nomor ketujuh ya, nomor ketujuh kehadiran malaikat munkar dan nakir itu tidak menakutkan pada hati itu. Jadi kehadiran malaikat munkar dan nakir tidak menakutkan kepada hati ketika nanti di alam kubur. Bagi orang yang Lima. yang punya yang tadi 5 itu. Jadi tidak akan menakutkan kehadiran malaikat munkar dan nakir itu. Sehingga dalam doa itu seringkali dibahasakan atau dalam mukadimah seringkali dibahasakan semoga malaikat yang datangnya itu bukan malaikat munkar dan nakir tapi malaikat mubashir. Seringkali dibahasakan gitu. Kenapa ada istilah semoga yang hadir nanti? Kan ketika manusia masuk ke alam kubur itu atau setelah dicabut nyawa, baik dikubur di tanah ataupun dibuang ke laut, itu kan dalam alam arwahnya itu si orang itu akan ditanya oleh 2 malaikat. Malaikat yang datang itu malaikat munkar dan nakir. Dalam kitab Johar Tauhid, tengahna Johar Tauhid itu disampaikan itu malaikat munkar dan nakir itu ketika nanti akan datang menanya orang atau naon ceksunana mana konan teh naon nakonan interogasi lah ya, menginterogasi tentang evaluasi tentang hidupnya dia waktu di dunia. Jadi ketika bedanya masuk tidak nakonan kena interogasi kesan sampai nanti. ya gitu bedanya. Nah itu datang malaikat itu munkar dan nakir itu dengan wajah yang serem menakutkan. Ya Allah. Dibahasakeun teh Kang kiri eta teh panonna teh bolotot, matanya bolotot, ya, makanya bolotot, badan anu besar, hitam, menakutkan deh. Pagaran polisi di jalan oge teh mawasim soal. Itu akan menakutkan. Yang ditanyakan sebagaimana yang sudah beredar dalam hadis kan bocoran ti malaikat. Man rabbuka. Siapa Tuhanmu? Dan orang tidak akan bisa menjawab kalau di dunianya tidak beriman. Mulut walaupun di dunianya tidak tahu kan, tapi kalau beriman bisa menjawab. Kalau di dunia tidak bisa bahasa Arab, Mohon. bisanya bahasa Inggris, bisanya bahasa Jerman, tetapi dia suka baca Quran, punya iman ke Allah, ibadah dan sebagainya yang tadi. Tetap ketika di alam kubur dia akan bisa dengan menjawab dengan otomatis. tapi dan menjawab dengan dina surat Yasin kan tidak bisa mulutnya. Ya, dohirnya dia sudah meninggal. Tetapi itu kan konteksnya arwah. Itu. Nah, maka di sini juga tadi disampaikan itu dalam hatinya itu tidak akan merasa takut ketika datangnya malaikat munkar dan nakir. Jadi malaikat munkar dan nakir itu akan datang itu menjadi mubasir seperti teman seperti Ya. kawan gitu ya. Mohon. Malah ada yang lucu kan. Ya anekdot ya, anekdot dari ilmu pengetahuan, ilmu nahu. Di pesantren ada kajian gini. Ada kajian gini, luar biasa. Di pesantren itu kan ada sosok ilmu nahu. Namanya Imam Sibaweh. Imam Sibaweh. Nah, tapi Imam Sibaweh itu bahasanya ada kalimatnya ada 2. Ada Imam Sibaweh pakai tanwin ujungnya Sibawahin. Ada Imam Sibaweh yang ujungnya tidak pakai tanwin, Sibawaihi. Nah itu menjadi pembeda. Pembedanya gini, kalau dikatakan tidak pakai tanwin, Imam Sibawaihi itu menunjukkan kekhususan. Itu menunjukkan kekhususan. Nah, tetapi dalam arti khusus dia itu. Tetapi kalau dipakai tanwin Sibawaihin berarti nama-nama Sibawai yang lain, umum sifatnya itu. Nah, dalam kisah Imam Sibawai diceritakan Imam Sibawai itu meninggal. Datang malaikat nanya, man robuka,
Imam Sibawayh itu malah bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, mannya man apa katanya. Malaikat itu bisa nggak jawab, cenah kabur, bebeja kalau mesti cenah. Ya nanya cenah ka eta Sibawayh cenah, nanya man robuka tapi kalah balik nanya cenah mana teu bisa ngajawab. Cek Allah teh geus teu kudu ditanya si eta mah bener cenah. Aya istilah gitu. Itu. Jadi nanti di akhirat itu, di alam kubur itu, semua orang akan ditanya oleh malaikat. Tapi disiksa. Ada siksa kubur maksudnya. Ada. Sebelum jatuh siksa kubur itu diawali dengan pertanyaan. Kalau orang bisa bertanya, bisa menjawab, man robuka, siapa Tuhanmu? Menjawab, Allah, dia selamat. Tapi kalau tidak bisa menjawab, siapa Tuhanmu? Dia tidak bisa menjawab, tentu langsung digenir cara gitu, disiksa langsung dirinya. Tidak bisa menjawab dan disiksa. Langsung digenir wae. Usaha kumun kan nakir. Kumun kan nakir, ke malaikat itu. Kang, puntennya abdi bodohin. Oh jadi sebelum kita disidang tuh sudah disiksa gitu. Ya, ketika ditanya. Ya kan nanti teh ku Allah teh disidang gitu katanya. Iya. Disidang. Di akhirat. Ini kan proses awal di alam kubur. Berarti sebelum disidang ku Allah teh kita tuh sudah disiksa dulu gitu. Mohon, tetapi siksaan dalam kubur itu bukan siksaan nanti di akhirat. Bukan siksaan yang di akhirat. Di alam kubur itu siksaannya hanya sebatas gambaran, hanya sebatas bunga lah, namun di dunia mah belum menjadi buah. Tapi kenapa malaikat itu bertanya? Kan dia tahu ada catatan baik dan catatan buruk. Kan itu disuruh oleh Allah sebagai evaluasi. Gitu. Walaupun sudah ada catatan baik dan catatan buruk, tetapi itu kan langsung disuruh. Sebagaimana dalam hadis itu, ada kalimat nanti malaikat bertanya man robuka itu. Menandakan apa itu sebetulnya gitu kan? Itu menandakan evaluasi yang sangat apik. Mungkin prosedural akhirat ya. Salah satu proseduralnya begitu. proses gitu Tapi ya. kan puntennya kan, tapi kan namun gitu Allah asa teu adil. Manya encan disidang geus disiksa gitu. Masalahnya gini, ketika dia ditanya kemudian tidak bisa menjawab, itu menunjukkan terhadap amal dia sendiri waktu di dunia. Itu amalnya bukan amal baik. Ai manawi teh disebut siksa kubur teh nya, manawi teh siksa kubur teh. Jadi karena amal kita itu jelek misalkan sama di dunia, jadi ruhnya gitu yang tersiksa itu. Manawi teh jadi mun ditenggeul teh tuan ditenggelan. Mohon, memang ruhna, bukan jasadna. Bukan kan? Bukan. Karena selama ini kan konotasinya itu Jasad kan. ruhna, Yuron. jasadna bakal Jadi buruk, orang hancur. tersiksa gitu kan. Ya, ruhna, jasadna kapan hancur. Tapi kan tetap ruh juga dia akan merasa tersiksa. Contoh kieu, punten ya sadayana. Bagaimana ruh merasa tersiksa? Maaf, ini satu gambaran. Pami urang obok, Ya. teras ngimpi, Ya. Diudak ku anjing. ngimpi diudah ku anjing. Iya, Karaosna kumaha anjing? tersiksa. Tersiksa kan capek naon, tapi urangna lompatan teh. Berarti Nah. berarti bukan disiksa kan, tersiksa. Gitu. Mohon. Beda itu kan. Konteksnya memang kan walaupun dia tersiksa itu kan sama aja dengan intinya maka disiksa. Kalau ajab itu kan siksa. Iya. Kalau kubur itu adalah sesuatu yang tidak terlihat. Jadi siksa yang tidak terlihat. Jadi kan nanti kan terus gini. terus kieu punten, Mohon. munkar nakir, ai munkar teh kejahatan, ai nakir teh isim maf'ul, berarti pelaku kejahatan. Nah, anu dipertaraskeun aya teh ngaran malaikat kejahatan teh eta. Itu jadi kita Dalilna malaikat kejahatan eta nu diterjemahkeun. bukan soal gitu. Dia dikasih nama malaikat itu malaikat munkar, Nakir. malaikat nakir. Dia yang disuruh untuk bertanya kepada orang-orang. Hanya sebatas nama, bukan berarti malaikat itu. Ya. Nah, itu malaikat yang diberi nama ditugaskan oleh Allah untuk menanya orang yang ada dalam kubur, kan di situ. Nah, maka ketika orang di dunianya tidak beriman kepada Allah, dia nggak bakalan bisa menjawab. Cuma terjemahan mah tetap diterjemahkan malaikat kejahatannya. Bukan malaikat Ini kejahatan. kan munkar teh kejahatan. Ya. Nah, kita ismah berarti pelaku. Nakir Pelaku isim kejahatan. fa'il. Ini Nakir. isim fa'il. Ya. Nah, itu bukan berarti jadi artinya
tugasnya untuk melakukan mengevaluasi itu. Eta mah nami Nami begitunya. lah gitu. Ini bukan. Mohon. Bukan bahasa gitu. Nah, jadi nanti di dalam kubur itu malaikat itu akan bertanya. Nah, ketika orang yang memiliki sifat 5 yang tadi, yang kemarin disampaikan untuk afiyah waktu di dunia, punya ilmu, istiqomah ibadah, kemudian rezeki yang halal, berbuat sabar dan syukur, karena itu bagian daripada inti Islam juga di situ. Maka ketika memiliki itu, nanti untuk masuk ke perjalanan akhirat dia akan merasa dengan afiyah, dengan sejahtera juga. Salah satu bentuk kesejahteraan yang Allah berikan itu ketika di alam kubur, malaikat yang datang itu bukan malaikat yang seperti aslinya munkar dan nakir, tetapi akan menjadi mubasyar, mubasir. Jadi seperti gini aja. Kadang-kadang menggambarkan bagaikan teman akrab yang dulu sering bareng ke pengajian dan sebagainya. Boleh jadi seperti itu. Nah, itu dalam kitab tauhid itu disampaikan bagaimana wajahnya malaikat munkar dan nakir itu menakutkan. Luar biasa menakutkannya. Itu wajah malaikat munkar dan nakir. Tapi menakutkan itu catatan bagi orang yang tidak beriman dan orang yang waktu di dunianya dia memang beriman tapi penuh dengan kemaksiatan. Itu. Malaikat polisi ge urang teu boga SIM. Nah, itu salah satunya. Boro-boro boga SIM. Boro-boro teu boga oge ripu. Oh, Ketemu jeung polisi mah. Iya. segala iya cara pentil untuk tutupan. Aya we gitu teh. Bener-bener image-na bener-bener negatifnya image polisi. Yang mana bubar itu mah bubarin aja. Karena memang dianggap tidak di apa yang diingatnya itu bukan kebaikannya, yang diingat oleh masyarakat itu Bukan. hanya kesalahannya, seperti tukang newakan motor, mobil gitu yang diingatnya, bukan sakral itu. Itulah memang kondisi seperti itu. Nah, kembali lagi kepada persoalan bahwa nanti ini kebahagiaan yang akan kita terima ketujuh dalam arti kedua di akhirat, dari jumlah keseluruhannya itu kita akan mendapatkan kehadiran malaikat itu malaikat mubasir, bukan malaikat yang akan bertanya dengan wajah yang sesungguhnya yaitu munkar nakir. Ya ada aturnya di dunia wae ge kurang sekarang salah gitunya ngomong kayak di mana di akhirat. Di akhirat orang semua bisa luak lihat, di dunia masih kayak bisa luak lihat. Ya, nggak bisa. Nah, itu yang apa namanya yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan yakunu aminan fi fazil akbari. Nah, yakunu aminan fi fazil akbar. Aman fi fazil akbar itu dina kekagetan kan? Kekagetan yang sangat besar. Kekagetan yang sangat besar itu di mana? Pada saat nufhatus sani. Nufhatus sani itu tiupan malaikat Israfil yang kedua. Kan gini, dalam kajian tauhid di kitab An-Nusakh biasa ya. Ketika manusia itu masuk ke alam kubur, maka pada saat nanti Allah akan mengkiamatkan bumi ini, menghancurkan bumi ini, malaikat itu disuruh dengan nufhatul ula, tiupan yang pertama. Dengan tiupan yang pertama seluruh bumi itu rata, hancur sadayana, langit dan naon sakumaha dina al-qari'atu mal qari'ah. Sakumaha itu rata semua, rata. Tidak ada kehidupan, tidak ada apa segala macam. Nah, maka muncullah nufhatus sani, tiupan yang kedua. Dengan tiupan yang kedua itulah manusia dibangkitkan dari kubur, yang lebih dikenal dengan ba'as. Ba'as, kudang tina lebah pakuburan. Nah, kebangkitan kedua. Dan itu kebangkitan kedua itu bukan ruh saja, tapi ruh dengan jasad. Makanya salah satu yang tidak akan hilang dari tubuh manusia itu adalah tulang cungcurungan, tulang ekor. Cek sunat tulang cungcurungan, tulang ekor.
mundina tumbuh-tumbuhan nasiki katanya. bahasa Indonesia. Ya, tulang ekor. Nah, kemudian itu tidak akan hilang. Walaupun yang dibakar dan sebagainya mungkin sedikit ada. Nah, nanti di situ orang seperti kekeringan, kemudian tumbuh datang air hujan, kemudian jadi gitu kan, pada Ya. jadi. Nah, manusia tuh pada nukhotusan seperti itu. Jadi bangkit. Nah, ketika bangkit di situ, orang kan kaget. Semua kaget. Merasakan gini, pada saat sedang tidur nyenyak, tiba-tiba dibangkitkan sekaligus, itu kan. Dan setelah itu nanti semua manusia akan digiring ke alam mahsyar. Alam mahsyar itu satu tempat perkumpulan. Dan lamanya di alam mahsyar itu ratusan tahun. Ratusan tahun. Bahkan mungkin lebih dari 1000 tahun. Sehingga orang-orang akan terjadi putus asa di alam mahsyar itu. Menunggu keputusan. Jadi ya Allah, saya ini mau diapain? Mangkaning tadi anuk-anuk aja. Iya. Dan kata orang tua dulu ya, kata orang tua dulu. Mungkin itu ada dalam hadis, kayaknya ada dalam hadis. Maaf, ini belum ngecek. Orang tua dulu itu kan sedikit di alam mahsyar itu nanti matahari itu 7 tumak katanya. Ya. Matahari itu 7 tumak. Makanya itu seringkali ketika anak-anak muda sering ke masjid melakukan dan sebagainya, itu dia akan mendapat perlindungan di alam mahsyar itu. Dia akan mendapat perlindungan di alam mahsyar. Jadi dia tidak akan terkena sengatan matahari yang tingginya 7 tumak itu. Jadi mun bahasa Sunda nama bakal menang iuh-iuh. Gitu di alam mahsyar itu. Bagi kaum anak muda itu kan ada 7 ya di antara dalam hadis itu. Nah, di antaranya anak muda yang selalu meramaikan masjid. Artinya meramaikan masjid itu dia dengan melakukan kegiatan sholat, belajar dan sebagainya. Bukan ramai dengan tatakolan di masjid gitu. Tapi meramaikan masjid itu dengan penuh kegiatan keagamaan. Menghidupkan, meramaikan itu, menghidupkan masjid. Itu kan akan mendapatkan nanti di perlindungan di alam mahsyar. Itu salah satunya. Maka nanti ketika di alam mahsyar itu lama. Nah, ketika lama di alam mahsyar, semua orang menunggu keputusan. Ini mau dikemanain, sehingga orang-orang kafir itu semua udah putus asa di alam mahsyar itu. Nah, di situ maaf ya, ini ada dihubungkan dengan tauhid. Maka di situ orang itu akan datang semua berbondong-bondong kepada kepada Nabi Adam, memohon pertolongan, memohon syafaat. Tapi kata Nabi Adam, jangankan menolong kalian, aku saja dulu waktu di surga itu memiliki kesalahan, itu memakan khodit, buah sajarah itu. Diakui oleh Nabi Adam. Udah ke Nabi Nuh aja, coba ke Nabi Nuh. Semua orang datang ke Nabi Nuh, coba miliaran orang datang ke Nabi Nuh memohon pertolongan dan syafaat. Nabi Nuh juga sama. Jangankan menolong kalian, anak saya saja si Kan'an. Kemudian saya aja dulu sampai memohon kepada Allah untuk menghancurkan umat karena dia tidak tahan dengan berdakwah 950 tahun. Itu akhirnya kan Allah menurunkan apa? Banjir. Itu doa Nabi Nuh. Itu makanya orang ayeuna kahade ulah ngadoakeun. Ieu bisa syafaat karena ulah ngadoakeun goreng. Awon ya. Meskipun kajalna kafir. Ya. Tapi mendoakan ke orang kafir itu mendoakan ya Allah beri dia hidayah. Iya, betul. Itu. Ya, kan dilarang nah surat Al-Imran ayat Mohon. Jadi 128. kalau mendoakan yang baik-baik itu kepada umat Islam, kepada orang kafir itu cukup mendoakannya semoga ya Allah dia beri hidayah. Amin. Nah, tetapi kalau orang kafirnya dia sudah meninggal seperti si Fir'aun, boleh kita mengatakan Fir'aun laknatullah. Boleh karena dia memang memang dilaknat oleh Allah. Dia dilaknatullah. Iya, dia laknatullah boleh. Tapi ulah bagi orang yang masih hidup jangan. Kenapa kita tidak tahu? Siapa tahu dia akan meninggal sebentar lagi akan meninggal. Allah kasih hidayah. Zionis bukan paham nah. Bukan orang nah. Tidak semua Yahudi
Zionis. Ya, makanya di sini tetap kepada orang kafir pun jangan mendoakan jelek. Apalagi umat Islam. Nah, tapi kita mendoakannya semoga Allah beri hidayah. Tapi kalau ke orang yang sudah betul-betul dilaknat oleh Allah seperti Abu Lahab, Abu Jahal, Abu gitu ya. Kemudian ini siapa? Fir'aun. Itu kan udah jelas. Raja Namrud udah jelas itu dalam Quran juga disampaikan itu adalah orang-orang yang akan celaka. Nah, boleh silakan mengatakan laknatullah. Tapi bagaimana tuh dengan orang yang sumpah itu? Sumpah naon namanya? Subhanallah. Mubahalah. Mubahalah. Sampai mudah-mudahan hancur semuanya gitu, ketujuh turunan itu. Dia itu kasusnya ibarat Nabi Nuh dulu. Atau dia akan ini juga ya nanti ya Nah, di hari akhir. makanya tidak bolehlah dengan mengatakan dia akan dia celaka 7 turunan, nggak boleh dengan bahasa bagian Tapi gitu. kan ada pengertian kafir kayak bukan non muslim unggul kan. Gimana? Kafir itu bukan non muslim aja. Muslim. Ya. Bukan kafir itu Ada bukan non muslim unggul. Pertarosan Kafir itu Oh. yang menolak ayat Allah. Betul. Jadi Jadi Islam gak nolak mah gitu ya, kan. kafir Nggak itu boleh. kan orang yang tertutup dari ayat-ayat Allah, Iya, tidak menerima. iya. Nah, tetapi kalau misalkan dia mengaku iman, terus ada 1-2 ayat dia tolak dalam Al-Quran, itu secara konteks akidah tauhid itu Tidak. masuknya kepada kufur. Kufur. Maka ulama diklasifikasikan jadi 2, kafir dini dan kafir harbi. Ya tetap yang namanya kafir mah itu Ya, mau kan. harbi mau dini tetap celaka. Jadi tadi ini kan harus diperjelas. Iya. Tadi punternya Mm-mm. karena khawatir ketika pengertian orang muslim pun ketika menolak ayat Quran itu kufur. Iya. Makanya dokter Sipordowi itu membagi tentang kufur itu. Iya. Itu kan ada kufur itikodi. Itikadi betul. Nah itu kufur keyakinan itu mah tadi kafir we, orang kafir sama. Iya. Kan? Yang tadi. Nah ada kafir yang namanya kafir amali. Amali betul. Ya, artinya dia muslim Mm-mm. karena sudah bersahadat, Betul. Betul. tapi dia tidak melaksanakan. Iya. Nah, tidak jatuhnya tidak ke kafir Mm-mm. yang itikori tadi. Bukan tadi. Tidak. Tidak mutlak lah. Tidak tapi- mutlak. Sehingga tadi kalau ini makan innallaha la yaghfiru ayyushraka. Mm. Ya sudah Udah gitu. jelas. Tapi kalau yang ini ada harapan nih, Ada Iya. harapan. gitu kan tadi. Mm. Jadi pengertiannya tidak Tidak dihukumkan gitu ya. Ya itu seperti itu. Makanya dalam kajian apa di dalam kitab itu ada istilah gini, kufrun duna kufrin kan. Ada istilah gitu. Memang dia kufur tetapi bukan kafir. ya. Nah, salah satunya seperti dia beriman kepada Allah, tetapi dia tidak melaksanakan sebagaimana ketentuan Allah yang tadi. Makanya kalau dalam Quran itu ada istilah orang fasik, ada istilah orang munafik, ada istilah orang kafir, ada istilah orang mukmin. Nah, kalau munafik itu jelas sama dengan orang kafir mutlak, orang munafik itu. Kalau tidak bertobat ya. Nah, kalau orang fasik dia itu memang dia tidak ingkar kepada ayat-ayat Allah, tetapi orang fasik itu dia tidak menjalankan perintah Allah yang tadi akan disebut yang menyebutkan tentang kufur amal itu cenderungnya kepada yang fasik istilah dalam Quran. Maka yang fasik itu nanti di akhirat itu setelah dia dihabisi dosa-dosanya baru dia akan diselamatkan karena dengan memiliki tetap keimanan. Enak. Dulu saya Enak punya pisan, guru namanya Sampai Pak namanya. Oma. Sehat. Sampurna jadi Pak Oma kalau nggak salah orang di tukang lebih sari kan? jenisnya sampurna. Guru abdi orang lebih sari. Tega. Pak Oma apa Pas Oma? Ya, Pak Oma kalau nggak Pegang salah. makan yang Pak Oma orang lebih sari. Nah dia menceritakan gini, Sep ke anak teh Sep gini, perbedaan orang Muslim dengan orang Muslim yang tidak punya banyak dosa dengan orang Muslim yang banyak dosa. Kalau orang Muslim yang tidak banyak dosa, dosanya sedikit, itu nanti dengan syafaat Rasul langsung habis dan masuk surga. Tapi orang yang Muslim, tetapi dosanya banyak, ibarat gini, kita punya emas, misalkan 1-2 gram, tetapi emas itu dibungkus dengan aspal sebesar Tasikmalaya, gak tanggung-tanggung karena kan ceritanya dia banyak dosa. Itu sebesar Tasikmalaya.
kemudian dibakar. Yang hancur itu mana? Aspalnya, tetapi emasnya tetap utuh. Nah, sudah utuh, baru nanti dibawa ke haud atau Talaga Kausar, dan di situ dicuci. Hitamnya emas itu dicuci, akhirnya menjadi emas murni. Setelah itu baru masuk ke ini, ke mana? Ke etalase atau ke lamun jualan baru kan setelah itu. Nah, kita juga nanti masuk ke surga seperti itu katanya. Nah, itu gambaran orang yang di dunianya punya dosa. Tetapi ingat, satu hari di neraka bagaikan berapa tahun di dunia. Nah, itu. Jadi ulah dari cuci ieu gitu. Ya, sanajan pada akhirnya orang mukmin yang fasik itu akan masuk surga pada akhirnya. Tapi ingat di neraka itu 1000 kali ya. Nah, makanya nanti ini cerita yang tadi ya, baru sampai ke Nabi Nuh. Semua orang sama berbondong-bondong sampai ke Nabi Musa, sampai ke Nabi Isa. Dan semua nabi itu menolak, tidak bisa memberikan syafaat. Hanya ketika datang ke Nabi Musa SAW, nah, Nabi Musa SAW unjuk-unjuk kepada Allah. Unjuk-unjuk itu memohon petunjuk kepada Allah. Dan di situ oleh Allah biidnillah, yang diberi iradah oleh Allah, yang istilah ada izin dari Allah, biidnillah, iradah Allah, maka Nabi Muhammad SAW dia bisa memberikan syafaat. Tetapi yang tidak ada biidnillah, dia walaupun dikasih nggak bakalan menerima syafaat dari Rasul. Salah satu contohnya gini lah, ketika ini kalau digambarkan dengan air minum, ketika Rasul ngasih air minum, Rasul bisa mengasih, tetapi orang yang dikasihnya tidak bisa mengambil, tidak bisa menerima. Itu semua biiznillah. Ada yang dikasih air itu dia ambil, dia minum sendiri. Ada yang tidak bisa, dia mengambil, cuma kalau minum bisa, harus oleh orang lain. Itu gambaran secara logika kita yang gambaran di kita lah, dalam konteks pertolongan seperti apa kemudian akan diberikan. Jadi semuanya tetap biidznillah. Kalau tidak ada rekomendasi dari Allah, dia tidak akan bisa mendapat syafaat. Tapi kalau ada rekomendasi dari Allah, Rasul juga bisa memberikan apa? Syafaat. Makanya kita nggak boleh dengan seenaknya ingin jadi umat Nabi dengan lancang tanpa iddian dan qabul terhadap apa yang dibawa oleh Nabi. Karena nama gampil, tapi hoyong jadi umat Nabi, sholat, puasa, segala cara. Akidah terbenar. Sok ngadukung pimpinan, kanu teu pararugo, hayang jadi umat Nabi. Ingin menjadi umat Nabi, tetapi kesehariannya qabulnya nggak ada, idiannya nggak ada. Mengakui tentang kenabian, kerasulan, dan apa yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi, kemudian kita menerimanya kepada Quran dan hadis pun tidak. Bagaimana bisa disebut umat Nabi? Nah, itu salah satunya ya. Makanya contoh aja gini ya, dalam doa wudu, dalam doa wudu setelah wudu itu kan Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Ini agar kita memohon kepada Allah supaya dijadikan orang yang soleh, disatukan waj'alni minas sholihin, dijadikan kita satu kelompok dengan orang yang soleh. Tingkatannya harus minat tawabin dulu, harus menjadi orang yang tobat dulu. Setelah tobat itu kemudian minal mutatahhirin, kita menjadi orang yang suci, suka ibadah, istiqomah ibadah yang tadi. Baru setelah 2 tahap ini kita lalui, kita selesaikan, kita kerjakan secara istiqomah, maka barulah kita akan disebut waj'alni min ibadikas sholihin. Betapa pentingnya kajian tauhid. Betul. Hanya untuk mencapai tingkatan solihin saja ini harus tawabin dulu, kemudian mutatahhirin, apalagi untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Sementara sekarang orang seenaknya mengatakan ingin jadi umat Nabi, tapi keseharian gitu, idiannya nggak ada, qabulnya nggak ada, malah Nabi dicaci maki. Coba bayangkan, sementara nanti di akhirat semua akan berbondong-bondong menuju Nabi minta syafaat. Nete